Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi bersama kami di Info Pensiunan ASN, channel tempat kita berbagi informasi pensiunan serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, informasi yang akan kami bahas kali ini cukup banyak ditanyakan oleh para pensiunan khususnya menjelang tahun anggaran 2026. Banyak yang bertanya apakah gaji ke-13 dan THR pensiunan PNS tahun 2026 akan tetap ada. Lalu berapa kira-kira kisaran nominal yang akan diterima oleh pensiunan ASN, TNI, dan Polri? Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan klik tombol like lalu tonton video ini sampai selesai. Jadi langsung saja Bapak, Ibu kita bahas informasinya. Dan sini kami sudah menyiapkan satu berita nasional terbaru yang akan kita bahas bersama secara akurat dan komprehensif supaya Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh dan tidak salah menafsirkan informasi. Judul beritanya Bapak Ibu, gaji ke-13 dan THR ASN hingga pensiunan PNS 2026. Yuk intip kisaran nominalnya. Mari kita simak dan bahas bersama informasi terbarunya berikut ini. Bapak Ibu, memasuki awal tahun 2026, memang wajar jika pembahasan seputar besaran penghasilan baik gaji pokok maupun tunjangan kembali ramai diperbincangkan, tidak hanya di kalangan ASN aktif, tetapi juga oleh para pensiunan. Terlebih lagi yang paling sering ditanyakan adalah soal gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang selama ini dikenal sebagai THR. Perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, gaji ke-13 dan gaji ke-14 ini pada dasarnya merupakan tambahan penghasilan yang diberikan di luar gaji bulanan rutin. Jadi ini bukan menggantikan gaji pokok, melainkan tambahan di momen tertentu yang biasanya sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Dengan kata lain Bapak Ibu, jika dalam satu tahun seorang PNS menerima gaji pokok sebanyak 12 kali, maka dengan adanya gaji ke-13 dan gaji ke-14 ini, total penghasilan yang diterima bisa menjadi 14 kali dalam satu tahun. Inilah yang kemudian membuat topik ini selalu menarik perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk apakah skema tersebut juga berlaku dan bagaimana penerapannya bagi para pensiunan. Bapak Ibu, meskipun sama-sama disebut gaji tambahan, perlu dipahami bahwa skema pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 ini memiliki tujuan dan waktu pembayaran yang berbeda. Jadi keduanya tidak diberikan secara bersamaan dan juga tidak dimaksudkan untuk kebutuhan yang sama. Gaji ke-13 umumnya diberikan untuk membantu kebutuhan tertentu seperti persiapan tahun ajaran baru. Sementara gaji ke-14 atau THR lebih ditujukan untuk mendukung kebutuhan hari raya. Namun, secara garis besar, keduanya merupakan bentuk bantuan keuangan sekaligus penghargaan negara atas pengabdian dan kinerja para aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa pensiun sesuai ketentuan. Karena itulah Bapak Ibu, setiap kebijakan terkait gaji ke-13 dan gaji ke-14 selalu dinanti dan perlu kita pahami secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi yang beredar. Bapak Ibu, untuk memperjelas pemahaman kita bersama, mari kita bedakan terlebih dahulu antara gaji ke-13 dan gaji ke-14. Karena dua istilah ini seringkali dianggap sama, padahal sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda. Gaji ke-13, Bapak Ibu, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah kepada aparatur negara. Penerimanya tidak hanya terbatas pada PNS aktif, tetapi juga mencakup PPPK, prajurit TNI dan Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan. Jadi bagi Bapak Ibu pensiunan, gaji ke-13 ini memang menjadi salah satu hak yang selama ini rutin diberikan mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan penjelasan ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa gaji ke-13 bukanlah bantuan sosial, melainkan bagian dari kebijakan penghasilan aparatur negara yang sudah memiliki pola dan dasar regulasi tersendiri. Bapak Ibu, gaji ke-13 ini perlu dibedakan dengan tunjangan hari raya atau THR. Jika THR biasanya dibayarkan menjelang hari raya keagamaan, maka gaji ke-13 umumnya diberikan di pertengahan tahun. Pola ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Pemerintah menetapkan gaji ke-13 untuk membantu kebutuhan pendidikan anak, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.
Karena itu, dalam praktiknya, gaji ke-13 biasanya dicairkan sekitar bulan Juni hingga Juli atau menyesuaikan kesiapan anggaran dan administrasi di tahun berjalan. Sementara itu, THR atau yang sering disebut gaji ke-14 memiliki waktu pembayaran yang berbeda, yakni menjelang hari raya. Jadi, meskipun sama-sama tambahan penghasilan, fungsi dan momentum pencairannya tidaklah sama. Dan inilah yang penting dipahami agar tidak terjadi salah persepsi. Selanjutnya Bapak Ibu, prediksi waktu pencairan gaji ke-13 tahun 2026 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Pemerintah telah mengatur bahwa pencairan gaji ke-13 bagi ASN pada tahun 2025 dilakukan pada rentang bulan Juni hingga Juli. Pola ini bukan kebetulan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan ASN di pertengahan tahun, khususnya menjelang tahun ajaran baru pendidikan anak. Jika melihat konsistensi kebijakan tersebut, maka pencairan gaji ke-13 tahun 2026 sangat besar kemungkinan tetap mengikuti pola yang sama, yakni dibayarkan pada pertengahan tahun sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan catatan tidak ada perubahan kebijakan fiskal atau regulasi baru dari pemerintah. Selain isu kenaikan gaji yang terus jadi perbincangan, satu hal yang juga paling ditunggu para ASN dan pensiunan di tahun 2026 adalah pencairan gaji ke-13. Bukan tanpa alasan, karena bagi banyak keluarga ASN, dana ini sering jadi penopang utama untuk kebutuhan pendidikan anak di pertengahan tahun. Kalau kita melihat pola pembayaran di tahun-tahun sebelumnya, ditambah ketentuan dalam berbagai peraturan pemerintah, maka gaji ke-13 diproyeksikan kembali cair pada rentang Juni hingga Juli 2026. Artinya waktunya masih konsisten, tidak bergeser jauh dari kebiasaan pemerintah selama ini. Soal nominalnya, gaji ke-13 mengacu langsung pada gaji pokok, sehingga besar kecilnya sangat bergantung pada golongan terakhir masing-masing ASN maupun pensiunan. Inilah yang membuat jumlah yang diterima setiap orang berbeda, tidak bisa disamaatakan dan perlu dicek sesuai golongan masing-masing. Nah, berikut adalah estimasi besaran gaji ke-13 mengacu pada gaji pokok berdasarkan setiap golongan Bapak Ibu pensiunan. Golongan 1 R1 7 40 SAM atur 100 sampai R225 700. Golongan 2 R1 78 100 sampai R288 800. Golongan 3 R748 100 sampai R29 600. Golongan 4 R1 48 100 sampai R97 100. Demikian informasi dari kami Bapak Ibu. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, kemudian bagikan kepada rekan pensiunan lainnya agar semua dapat mengetahui informasi penting ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau pengalaman, tulis di kolom komentar dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.